Letkol Purnawirawan Darman Santoso, mantan prajurit yang dikenal tegas dan penuh wibawa, mendapati dirinya terjerat dalam drama kehidupan yang mengguncang kota kecil. Aldi Prasetyo, keponakannya yang baru berusia 24 tahun, menerima vonis 22 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana, sebuah keputusan yang mengejutkan keluarga besar mereka. Hakim Ketua Andi Wirawan, yang dikenal tak gentar dan teguh menjaga keadilan, memberikan vonis dengan yakin meskipun mata publik tertuju penuh kecurigaan. Namun, ketika kantor pengadilan tiba-tiba dilalap api di malam kelam yang hening, cerita ini berubah dari sekadar tragedi hukum menjadi misteri yang membuat merinding. Suara sirene menggema, jeritan saksi mata mengguncang malam, dan dari puing-puing yang hangus, rahasia kelam mulai tercium, menggiring kita pada pertanyaan besar. Apakah ini balasan dendam atau ada cerita yang lebih dalam? Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Guntur Wibowo, seorang Letkol Purnawirawan TNI yang sudah lama meninggalkan hiruk-pikuk militer, melangkah mantap melewati lapangan latihan kosong di Kota Sinar sambil menyeringai tipis karena teringat masa disiplin ketat yang pernah dijalaninya. Di pojok lapangan, dua mantan anak buahnya, Surya dan Ateng, menyapanya dengan nada canggung. Lalu salah satu dari mereka berucap, "Pak Guntur, kami dengar kabar Arga Pratama sudah divonis berat. Apa benar begitu?" Guntur, yang tampak enggan membahasnya di depan orang lain, hanya mengangguk singkat sambil sesekali melirik jam tangannya, sehingga menimbulkan suasana kaku di antara mereka. Seorang penjual minuman keliling berhenti di dekat mereka, menawarkan es kopi dengan suara bergetar karena merasakan ketegangan yang melingkupi sosok Guntur. "Saya mau 2 gelas kopi, satu untuk saya, satu lagi untuk kawan di sini," ujar Guntur sambil menyerahkan lembaran uang lusuh, lalu meneguk kopi perlahan seolah ingin menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, Surya memberanikan diri bertanya, "Apakah benar vonis 22 tahun itu terkait tuduhan pembunuhan berencana, Pak?" Diikuti desahan pelan yang menandakan kekhawatiran. Guntur menatap Surya dengan tatapan tajam, kemudian berkata, "Kalau kalian percaya dengan kabar burung, lebih baik kalian diam saja, karena situasinya tidak sesederhana itu." Mendengar nada keras tersebut, Ateng mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kesehatan Guntur, namun pria itu malah menatap lapangan berdebu di hadapannya tanpa menjawab. Di kejauhan, suara kendaraan melintas menerbangkan debu dan membuat Surya serta Ateng mundur beberapa langkah, sedangkan Guntur tetap berdiri tegak tanpa bergeming. Dalam keheningan yang mencekam, Guntur lantas berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan kedua mantan anak buahnya yang saling bertukar pandang, seakan menyadari ada badai masalah besar yang menunggu di depan. Di gedung Pengadilan Negeri Kota Sinar, Hakim Indra Wiryawan sedang memeriksa berkas putusan kasus Arga Pratama dengan cermat, sementara suasana di luar ruang sidang dipenuhi kerumunan orang yang penasaran. Seorang panitera bernama Ratna menghampiri Hakim Indra dan berbisik, "Pak Hakim, keluarga terdakwa sudah menunggu di lobi." Mereka terlihat gelisah, membuat Indra menutup berkasnya dan menghela napas berat. Dalam ruang tunggu, Ibu Arga duduk sambil meremas-remas tisu, sedangkan ayah angkatnya, Bambang Sasmita, berdiri di sudut dengan raut wajah muram dan tangan mengepal. Tiba-tiba, Guntur masuk dengan langkah cepat, mendekati Bambang dan berkata lirih, "Saya tidak akan diam melihat keponakan saya diperlakukan tidak adil, tapi tolong jangan berbuat yang bisa merugikan Arga." Bambang menanggapi tanpa menoleh, "Justru saya berusaha menenangkan semuanya agar tak bertindak gegabah, Guntur." Lalu ia menatap pintu sidang yang masih tertutup rapat. 2 orang petugas keamanan mengumumkan bahwa sidang akan dimulai, sehingga keluarga Arga saling bertukar pandang dengan wajah tegang, sementara Guntur berjalan mendahului mereka masuk ke ruang sidang. Saat Hakim Indra mengetuk palu sebagai tanda sidang dimulai, suasana hening mencekam menyelimuti ruangan, sedangkan di bangku terdakwa, Arga terlihat pucat dengan napas terengah. Seorang jaksa penuntut umum membacakan rangkaian bukti dan kronologi kejadian pembunuhan yang dituduhkan, disusul penjelasan rinci mengenai motif yang masih diragukan kebenarannya oleh banyak pihak. Arga menunduk, sesekali menatap Guntur yang berada di baris bangku paling belakang, seperti mengharapkan kekuatan dan keyakinan bahwa semuanya belum berakhir. Setelah rangkaian keterangan selesai, Hakim Indra menutup sidang dengan keputusan resmi, menetapkan vonis 22 tahun penjara untuk Arga, yang seketika membuat riuh lantai persidangan oleh tangisan dan teriakan protes keluarga. Keesokan harinya, suasana di Warung Busari, yang biasa menjadi tempat nongkrong warga Kota Sinar,
dipenuhi obrolan tentang vonis Arga dan sikap diam Guntur yang dinilai misterius. Seorang warga bernama Pak Ridwan menggoyang-goyangkan gelas kopinya sambil berseloroh. Saya dengar Guntur itu mantan tentara yang keras. Kalau sampai dia meledak, repot kita semua, disambut anggukan serius beberapa orang. Di sudut warung, seorang pemuda bernama Tony menimpali sambil menyesap teh panas. Memang, kemarin dia kelihatan di sekitar pengadilan dengan wajah merah padam. Entah apa yang direncanakannya. Tiba-tiba, pintu warung terbuka, dan Kapten Rudi Kusumah, seorang perwira militer yang saat ini bertugas menjaga stabilitas kota, masuk dengan langkah sigap. "Selamat pagi, semua," sapa Rudi sambil melepas topi militernya. Lalu ia menghampiri meja tempat Pak Ridwan dan Tony duduk, membuat suasana seketika menegang. Rudi bertanya pelan, "Ada yang melihat gerak-gerik Pak Guntur semalam?" Seraya menatap keduanya satu persatu, dan Tony hanya menggelengkan kepala. Bu Sari, pemilik warung yang baru keluar dari dapur, menimpali, "Pak Guntur tidak mampir kemari, Kapten. Biasanya beliau suka minum kopi sampai larut malam." Rudi menepuk meja pelan sambil bergumam, "Baiklah, kalau ada yang tahu informasi lebih lanjut, tolong kabari saya, karena saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan." Usai bicara, Rudi beranjak pergi tanpa membeli apapun. Sementara Pak Ridwan dan Tony saling berpandang dengan raut khawatir, seakan menyadari ada sesuatu besar yang sedang diwaspadai. Setelah kepergian Rudi, obrolan di warung pun semakin panas, karena semua orang yakin Guntur tidak akan tinggal diam menghadapi kenyataan keponakannya divonis begitu berat. Di markas militer sementara dekat gedung pemerintahan, Kapten Rudi mengumpulkan tim kecil untuk membahas situasi yang kian genting, terutama setelah mendengar rumor bahwa Guntur mungkin merencanakan sesuatu. "Kota Sinar belum pernah menghadapi gejolak besar, jadi jangan sampai kita lengah," ujar Rudi seraya memandang peta wilayah di hadapannya yang sudah ditandai beberapa titik rawan. Di sudut meja rapat, Sersan Putu menyebutkan informasi yang ia dapat. Warga banyak membicarakan Pak Guntur dan seorang saksi mata bernama Sinta. Kabarnya Sinta merasa diintimidasi, tapi belum jelas siapa pelakunya. Seorang personel bernama Ajun menimpali, "Ada indikasi bahwa pengadilan kita tidak transparan, dan itu bisa memicu emosi orang-orang, apalagi keluarga terdakwa." Rudi mengangguk, lalu berkata serius, "Saya mendengar bahwa Guntur mungkin mencari jalan pintas untuk menuntut balas, tapi kita belum tahu apakah itu hanya isapan jempol atau memang ancaman nyata." Di tengah rapat, telepon kantor berdering, dan seorang anggota mengabarkan bahwa sekelompok orang berseragam sipil terlihat berkerumun dekat pengadilan pada dini hari, seolah merencanakan sesuatu. "Kita harus menyelidiki lebih lanjut, karena gerakan mencurigakan di area pengadilan bisa menjadi tanda adanya rencana aksi berbahaya," ujar Rudi sambil memerintahkan timnya untuk bersiaga malam ini. Lalu, Ajun mengusulkan untuk memasang kamera pengawas tambahan, namun Rudi menekankan agar keberadaan kamera itu dijaga kerahasiaannya supaya tidak memancing kecurigaan pihak yang ingin berbuat onar. Seorang prajurit bernama Harun kemudian menyarankan agar menempatkan petugas pengamanan secara bergantian di depan gerbang pengadilan, tetapi Rudi menambahkan, "Kita perlu menempatkan mereka di lokasi strategis lain juga, karena bisa saja ada aksi pengalihan." Menutup pertemuan, Rudi berseru tegas, "Kita harus cepat bertindak sebelum keadaan memanas, karena jika satu percikan saja muncul, seluruh kota Sinar akan terbakar oleh amarah dan kecurigaan yang tak terbendung." Kapten Rudi Kusumah memeriksa jadwal patroli yang baru saja ia susun di ruang kerjanya yang sederhana, sambil bergumam bahwa keamanan di kota Sinar harus segera diperketat, terlebih setelah vonis Arga mengguncang banyak pihak. Ia memanggil dua anak buahnya, Sersan Hardi dan Kopral Reza, untuk menjelaskan titik-titik rawan yang harus mereka pantau pada malam hari, mulai dari kawasan pemukiman sekitar pengadilan hingga ruas jalan dekat penjara. Sersan Hardi, yang sudah berpengalaman di medan konflik, menimpali dengan hati-hati, "Saya dengar beberapa keluarga Arga menyimpan dendam, Kapten. Sepertinya mereka menyalahkan sistem hukum kita." Mendengar itu, Kopral Reza menambahkan sambil memegang peta patroli, "Benar, Pak, mereka merasa Arga dijebak, dan kabarnya Guntur tak akan tinggal diam. Apalagi dia mantan TNI yang paham taktik." Kapten Rudi mengangguk, lalu berujar, "Itulah kenapa kita pasang patroli di titik-titik gelap, termasuk depan penjara, agar tak ada celah bagi siapapun untuk menebar kekacauan." Seorang kurir datang membawakan surat laporan dari pos jaga, membuat Rudi menatap tulisan itu dengan raut wajah serius, sembari bergumam, "Kian banyak laporan tentang kerumunan orang tak dikenal di malam hari." Ia memutuskan untuk membagi tim menjadi 3 shift, memastikan setiap penjuru kota selalu terjaga, sekaligus mencegah upaya penyusupan, yang kerap kali terjadi tanpa tercium oleh aparat. Di akhir briefing, Kapten Rudi menatap jam dinding sambil berucap, "Kita harus cek lapangan mulai malam ini.
meski terkesan berlebihan, lebih baik waspada daripada menyesal karena telat bertindak. Seusai pertemuan, ia meraih topi militernya, lalu keluar bersama Sersan Hardy dan Kopral Reza, sementara matahari perlahan turun di ufuk barat, menandakan pergantian hari yang mungkin penuh kejutan. Di sel tahanan yang pengap dan sempit, Guntur Wibowo menatap Arga Pratama melalui jeruji besi, menyadari betapa rapuh keponakannya yang dulu begitu ceria kini terlihat lesu dan frustrasi. "Om, aku benar-benar tidak melakukan pembunuhan itu," ucap Arga dengan suara bergetar, seolah kalimat tersebut sudah diulang berkali-kali, namun tak kunjung menemukan pendengar yang percaya. Guntur, menahan emosi yang bergejolak, berkata pelan, "Kita akan buktikan kebenarannya, meski jalannya panjang dan mungkin menyakitkan. Kau harus bertahan demi keadilan kita berdua." Arga menitikkan air mata, lalu menambahkan, "Aku dengar Hakim Indra yakin sekali dengan bukti yang mereka miliki, tapi semua itu palsu. Om, ada sesuatu yang disembunyikan." Mendengar itu, Guntur mencengkeram jeruji kuat-kuat, lantas berbisik, "Aku sudah mencium aroma manipulasi. Meski sulit, aku akan cari cara untuk membongkarnya, dan aku tidak peduli risikonya." Suasana hening sejenak, hingga sipir memanggil, "Waktu habis. Pak, mohon segera keluar," seraya menatap Guntur dengan raut segan sekaligus waspada. Sebelum beranjak pergi, Guntur menempelkan telapak tangannya di jeruji, menatap Arga penuh harap. "Bertahanlah, nak. Aku takkan biarkan ini berakhir begini saja," ujarnya sambil menghela napas berat. Ketika Guntur melangkah keluar, bunyi langkah sepatunya menggema di koridor panjang penjara, menandakan tekadnya yang kian keras seiring derap langkah kaki. Di luar gerbang, langit mendung menggantung di atas kepala Guntur, seolah alam pun turut merasakan beratnya beban yang tengah ia pikul dalam membela Arga dari tuduhan yang menjerat. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang kian redup menjelang senja, Sinta Maharani, saksi mata paling krusial dalam kasus Arga, menatap gelisah ke sekeliling, seakan mencurigai setiap pengunjung yang masuk. Seorang jurnalis lokal bernama Dika, dengan penampilan sederhana tetapi mata tajam, duduk di hadapannya sambil menyalakan perekam suara di ponselnya dan berbisik, "Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi malam itu?" Sinta menyesap kopinya pelan, kemudian berkata lirih, "Aku melihat seseorang di TKP, bukan Arga, tapi aku tidak bisa memastikan siapa, karena malam itu sangat gelap dan aku takut nyawaku terancam." Suara bising motor tua yang melintas membuat Sinta menghentikan ceritanya sejenak, lalu ia menoleh ke jendela warung, mengamati bayangan di balik kaca seakan takut ada sosok mengintai. "Belakangan ini, aku merasa diikuti seseorang, atau mungkin beberapa orang," lanjut Sinta dengan suara tercekat, sambil mengusap peluh di keningnya, yang menandakan tekanan psikologis yang ia rasakan. Dika mencondongkan badan, mencoba meyakinkan Sinta, "Kau harus membongkar kebenaran ini, karena Arga sedang menghadapi vonis yang tak main-main, dan kalau kau diam, mungkin tak seorang pun akan selamat." Namun, Sinta justru menggeleng lemah, "Maaf, saya tak bisa bicara panjang lebar sekarang. Perlindungan bagi saksi sangat lemah di kota ini, dan saya tidak mau berakhir seperti korban lain." Dia mengangsurkan secari kertas lusuh kepada Dika, "Ini petunjuk penting, tapi tolong jangan sebut namaku kalau kau menulis berita, atau aku tak akan pernah tenang," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Dika menatap kertas itu sekilas, lalu mengangguk pelan sebelum melipatnya dengan hati-hati, menyadari betapa gentingnya informasi yang baru saja ia terima. Beberapa menit kemudian, Sinta beranjak pergi tanpa pamit, menjinjing tas kumalnya dengan tangan bergetar, sementara Dika hanya bisa memandangi kepergian wanita itu, sadar bahwa keselamatannya berada di ujung tanduk. Kabar menghilangnya Sinta Maharani menyebar cepat di kota Sinar, dan Kapten Rudi Kusumah, yang merasa bertanggung jawab atas stabilitas keamanan, segera mengumpulkan tim di pos komando. "Kita harus cari Sinta secepatnya, karena keterangannya krusial dalam kasus Arga, dan siapa tahu ada pihak lain yang ingin membungkamnya," kata Kapten Rudi sambil memeriksa daftar tempat-tempat yang mungkin dia kunjungi. Sersan Hardy mengusulkan untuk mulai menyisir permukiman kumuh di sisi barat kota, sedangkan Kopral Reza menyarankan pencarian di terminal bis luar kota, mengingat kabar yang beredar bahwa Sinta mungkin kabur jauh. Tim dibagi menjadi 2 regu, masing-masing regu dilengkapi peta dan kontak radio. Lalu Kapten Rudi menegaskan, "Awas dengan orang-orang bersenjata, karena ini bukan pertama kalinya saksi penting hilang secara mencurigakan." Dalam pencarian di pemukiman kumuh, regu pertama yang dipimpin Sersan Hardy menemui puluhan rumah petak yang penghuninya enggan berbicara, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya intimidasi pihak tertentu. Sementara itu, di terminal bis terakhir di luar kota, regu kedua yang dipimpin Kopral Reza menanyai para calo tiket dan sopir tentang ciri-ciri Sinta, namun mereka hanya menggeleng tak yakin pernah melihatnya. Mungkinkah dia sudah pergi ke kota lain,
Atau ada yang menahannya di sini? Tanya Kopral Reza pada anak buahnya, sementara rasa frustrasi mulai menyeruak di benaknya. Kapten Rudi yang terus memantau perkembangan dari radio komunikasi, berulang kali menegaskan agar Regu tetap waspada dan mencatat setiap detail, sekecil apapun petunjuknya. Matahari kian tenggelam, namun tak ada secuil pun jejak Sinta yang ditemukan, seolah ia menghilang di telan bumi, menambah kegelisahan tim yang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkannya. Saat Regu kembali ke pos dalam keadaan letih dan tangan hampa, Kapten Rudi menggeleng kecewa, sembari bergumam, ketidakhadiran Sinta akan membuka celah bagi masalah yang lebih besar, dan kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di malam yang sama, Guntur duduk di beranda rumahnya yang remang-remang, menatap foto Arga saat masih kecil dengan tatapan kosong, seolah berusaha menahan deru emosi yang tak tertahankan. Angin malam berhembus pelan, menggoyang tirai bambu di sampingnya, sementara suara jangkrik kian menambah suasana hening yang menyeruak dalam benaknya. Di sudut meja, tampak secangkir teh yang sudah dingin, mengeluarkan aroma pahit yang seolah menyeratkan kegundahan hati Guntur. Aku tak pernah membayangkan akan bertarung melawan hukum, tapi tanggung jawabku terhadap Arga jauh lebih besar, gumamnya sambil menekan foto itu di dada, seolah menyalurkan kerinduannya pada keponakan tercinta. Beberapa jam sebelumnya, Bambang Sasmita sempat menemuinya dan memperingatkan bahwa mengambil langkah ekstrim hanya akan memperburuk situasi, namun Guntur tetap merasa buntu mencari jalan terbaik. Menjelang tengah malam, Guntur masuk ruang tamu, menatap dinding tempat menggantung piagam penghargaan militernya, mengenang masa bakti yang penuh disiplin sekaligus menanamkan tekad pantang menyerah. Di atas meja kayu, terpampang tumpukan catatan dan potongan koran mengenai sidang Arga, menandakan upayanya menggali informasi yang bisa meringankan hukuman sang keponakan. Tidak ada satupun petunjuk yang jelas, keluh Guntur sambil meremas rambutnya, lalu ia berdiri memandang keluar jendela, berharap ada pertolongan yang bisa memberi titik terang. Sesaat kemudian, suara telepon jadul di sudut ruangan berdering, membuatnya terkejut, namun panggilan itu ternyata dari rekannya sesama pensiunan yang hanya menanyakan kabar singkat tanpa menawarkan solusi. Dengan lelah, Guntur mematikan lampu beranda dan berusaha memejamkan mata, meski bayangan Arga yang terkurung di penjara terus menari di pikirannya, menjeratnya dalam rasa bersalah yang kian menebal. Di sebuah ruang kerja sederhana namun tertata rapi, Hakim Indra Wiryawan memeriksa setumpuk dokumen sebelum menyadari sebuah amplop tak bernama tergeletak di atas meja. Ia merobek segelnya dengan hati-hati, menemukan secari kertas bertuliskan ancaman halus yang menyuruhnya berhati-hati dengan keputusan yang menodai keadilan, membuat keningnya berkerut. Walau detak jantungnya sempat berdegup kencang, Hakim Indra menenangkan diri sejenak, lalu memasukkan surat kaleng itu ke laci paling bawah sambil bergumam, hukum tak boleh gentar pada ancaman. Di luar jendela, suara klakson kendaraan dan hiruk-pikuk jalan menyusup masuk, seolah mengingatkan bahwa kota Sinar terus berdetak dan menunggu perkembangan kasus besar ini. Seorang asisten hakim mengetuk pintu, lalu masuk dengan membawa berkas tambahan. Namun Indra menutup lacinya cepat agar surat ancaman itu tak terlihat oleh siapapun. Pak Hakim, ada tamu yang ingin bertemu, katanya perlu menyampaikan keberatan soal vonis Arga, ujar si asisten, dan Indra sekilas menghela napas sebelum mengangguk mengizinkan. Tamu tersebut, seorang pria berpenampilan sederhana, memohon peninjauan ulang atau banding, dengan alasan bukti baru yang belum disertakan saat persidangan pertama. Hakim Indra menanggapi tenang, semua prosedur harus dijalankan sesuai hukum, Pak, dan saya tak bisa bertindak di luar koridor, ucapnya tanpa menyeratkan rasa gentar sedikit pun. Seusai tamu pergi, Indra meraih segelas air mineral di sudut meja, meneguknya perlahan, sembari menatap kosong tumpukan berkas dan merasakan dorongan moral untuk bersikap netral apapun risikonya. Malam pun tiba, namun Indra tetap menahan kantuk untuk menelaah dokumen lain, menguatkan diri pada prinsipnya bahwa kebenaran adalah dasar segala putusan, meski ancaman kian membayangi. Menyadari ancaman yang kian terasa, Kapten Rudi Kusumah mengadakan pertemuan darurat di ruang khusus pengadilan, mengumpulkan beberapa petugas keamanan dan staf administrasi untuk meningkatkan patroli malam. Ia menelusuri rencana penempatan personel dan menunjukkan denah gedung pengadilan, sambil menunjuk sudut-sudut yang belum terjangkau kamera pengawas, membuat beberapa anggota mengangguk serius. Kamera tambahan harus dipasang di koridor belakang dan gudang arsip, karena area itu rawan disusupi, tegasnya, diikuti deretan kepala yang mengangguk penuh keyakinan. Seorang petugas keamanan, Pak Joko, mengangkat tangan dan berujar, "Kapten, kami khawatir ada orang dalam yang justru memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu." Kapten Rudi menanggapi dengan nada berat, "Itulah alasan kita perlu ekstra waspada, karena ancaman bukan cuma datang dari luar, bisa jadi di antara kita juga."
Rapat berlangsung intens di bawah cahaya lampu neon yang memantul di meja bundar, sementara kertas-kertas rencana patroli berserakan di sekeliling mereka. Di sela-sela pembahasan, seorang staf administrasi berbisik pada rekannya, banyak orang marah akibat vonis Arga, apalagi kalau rumor kecurangan itu benar, tentu situasi bisa meledak sewaktu-waktu. Kapten Rudy mendengar bisikan tersebut dan menenangkan keduanya. Kami tidak akan membiarkan situasi menjadi liar, tapi kalian harus segera lapor kalau ada hal janggal. Sebelum menutup pertemuan, ia menegaskan bahwa setiap anggota akan mendapat jadwal patroli ketat, termasuk pemeriksaan identitas bagi pengunjung pengadilan di luar jam kerja. Di depan gerbang pengadilan yang megah namun tengah diliputi aura tegang, Bambang Sasmita menunggu Hakim Indra Wiryawan keluar dari ruang sidang, dengan wajah serius yang mencerminkan kegelisahan. Saat Indra akhirnya melangkah keluar, Bambang mendekatinya dan berkata pelan, "Pak Hakim, saya mohon Anda mempertimbangkan pendekatan damai, sebelum Guntur berbuat nekat demi keponakannya." Indra menyentuh gagang pintu gerbang, lalu menoleh dengan tatapan penuh beban. "Saya paham kekhawatiran Anda, tapi prosedur hukum tak boleh diabaikan hanya karena ancaman atau kepentingan tertentu." Bambang menarik napas panjang, mengangkat kedua tangannya seolah merendah. "Saya tahu posisi Anda sulit, Pak, tetapi Guntur adalah pria yang tak sungkan bertindak ekstrim jika merasa keadilan dibungkam." Sejenak hening, lalu Indra menatap langit sore yang memerah, seakan mencari jawaban di balik awan, sebelum akhirnya berucap, "Saya menilai vonis Arga sudah sesuai bukti, namun saya takkan menghalangi upaya banding." Bambang menegaskan, "Kami akan menempuh jalur hukum, tentu, tapi harapan kami adalah hakim dapat membuka hati untuk meninjau ulang bukti-bukti yang mungkin belum terkuak." Suara langkah petugas keamanan yang berpatroli di sekitar gerbang terdengar, menandakan peningkatan kewaspadaan sejak surat kaleng dan berbagai ancaman lain mulai berdatangan. Indra mengusap dahinya dengan tangan gemetar, lalu mengangguk kecil. "Percayalah, saya berusaha bersikap adil, meski saya juga terikat aturan, dan hakikat keadilan memang tak pernah sederhana." Menyadari Indra tak dapat memberikan lebih dari sekadar jaminan keseriusan, Bambang mundur beberapa langkah, menutup pembicaraan dengan tatapan pilu. "Terima kasih atas waktunya, semoga tidak terlambat bagi kita semua." Sementara Indra melangkah kembali ke dalam kantor pengadilan, bayangan Guntur masih membayangi benaknya, menimbulkan kekhawatiran bahwa pertarungan antara nurani dan prosedur hukum bisa saja meledak kapan saja. Malam kedua sejak ancaman itu beredar, langit di atas kantor pengadilan tampak memerah, seolah menandakan hawa bahaya yang akan segera meletus di tengah suasana kota yang lengang. Di pos penjagaan depan, hanya 2 orang petugas yang berjaga, sementara sebagian besar rekan mereka sedang meronda di pemukiman para saksi yang kabarnya terintimidasi. Seorang petugas bernama Asep, yang sedang memeriksa monitor CCTV, mengernyitkan dahi saat melihat bayangan hitam lintas diam-diam di koridor samping gedung, tepat menuju ruang arsip. "Pak, sepertinya ada orang yang masuk tanpa izin," seru Asep kepada rekannya, seraya menunjuk layar, namun rekannya menatap dengan tatapan bingung karena gambar tampak buram. Asep segera mengambil Hendi Talkie, melaporkan temuan itu pada tim patroli terdekat, tetapi balasan yang diterimanya justru penuh statis, menandakan gangguan komunikasi. Dengan langkah ragu, kedua petugas itu memberanikan diri menyusuri lorong gedung pengadilan, sambil menyalakan senter kecil, berharap bisa mencegah tindakan kriminal apapun yang tengah berlangsung. Di sudut koridor, mereka menemukan pintu ruang arsip telah terbuka sedikit, menciptakan celah gelap yang menambah kesan menyeramkan di malam penuh ketegangan. Asep mendorong daun pintu perlahan, namun yang tampak hanya rak-rak arsip menjulang dengan tumpukan map, sementara sosok misterius itu seolah lenyap tanpa jejak. Saat keduanya hendak masuk lebih jauh, sirene alarm kebakaran mendadak meraung, memecah keheningan, menandakan bencana yang lebih besar sudah dimulai di dalam gedung. Asap pekat tiba-tiba mengepul di ruang tengah, merambat dengan cepat ke lorong-lorong hingga bau terbakar tajam tercium sampai jalan utama di depan kantor pengadilan. Para petugas yang tersisa berhamburan keluar, berusaha meraih alat pemadam api berukuran kecil, namun si jago merah dengan cepat merembet ke tumpukan berkas dan panel kayu. "Tolong, panggil damkar secepatnya," teriak salah satu petugas, menyerahkan ponsel ke rekannya yang tampak panik dan kesulitan menekan tombol karena tangannya gemetar. Di luar, beberapa warga yang kebetulan melintas ikut dikejutkan oleh kobaran api yang kian membesar, sehingga kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar gerbang pengadilan. Seorang bapak parubaya mencoba membantu dengan membawa ember berisi air dari selokan terdekat, namun keadaan semakin memburuk lantaran hidran terdekat sulit dijangkau dan pasokan air terbatas. Api menjilat dinding, membuat kaca-kaca jendela pecah berhamburan ke trotoar, sementara teriakan petugas saling bersahutan menciptakan kepanikan yang menyebar ke penjuru kota.
Alarm kebakaran terus mengaung di antara kepulan asap, menggema sampai 2 blok perumahan, memperingatkan warga agar menjauhi titik kebakaran yang kian tak terkendali. Saat mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba, mereka dihadapkan pada tantangan besar karena jalur akses terhalang warga yang berkerumun, sehingga butuh waktu ekstra untuk mendekati titik api. Para petugas damkar segera mengarahkan selang air bertekanan tinggi ke pusat kobaran, namun percikan api menyambar, seolah membuktikan bahwa kebakaran ini terlalu besar untuk dipadamkan dalam waktu singkat. Dalam kekacauan tersebut, dokumen-dokumen penting yang disimpan di dalam kantor pengadilan terbakar tanpa ampun, memicu pertanyaan besar mengenai motif dan siapa dalang di balik musibah ini. Di tengah hiruk-pikuk dan suara sirene, sebuah bayangan sosok terlihat berlari di sisi lain trotoar, menjauh dari titik kebakaran, dan beberapa orang mengenali sosok itu sebagai Guntur Wibowo. "Guntur, mau kemana?" seru seseorang di antara kerumunan, namun ia mengabaikan panggilan itu dan terus melangkah cepat, menerobos keramaian dengan wajah tegang. Pemandangan tersebut memancing kecurigaan warga yang mengetahui hubungan Guntur dengan kasus Arga, apalagi sikapnya yang akhir-akhir ini terlihat penuh kemarahan. Seorang pemuda bernama Tony, yang sempat nongkrong di warung kopi, berteriak, "Hei, itu kan paman Arga yang sedang dicurigai, kenapa dia kabur?" sambil menunjuk ke arah Guntur berlari. Dalam satu tarikan napas, Guntur tidak menengok ke belakang, seakan memutuskan untuk menjauh sebelum ada yang menuduhnya sebagai pelaku pembakaran. Kapten Rudy, yang kebetulan tiba di lokasi, melihat sosok Guntur di ujung pandangannya, tetapi keadaan kebakaran yang genting membuatnya harus menentukan prioritas, menghentikan api atau mengejar Guntur. Beberapa warga mulai berspekulasi, pasti dia yang membakar kantor pengadilan untuk menghilangkan bukti, sehingga membuat rumor semakin liar tersebar di tengah situasi panik. Di sisi lain, seorang petugas keamanan mencoba menghentikan Guntur, namun ia keburu menghilang ke gang sempit, meninggalkan tanda tanya besar tentang keterlibatannya. Suara retakan kayu dan ledakan kecil dari dalam gedung pengadilan terus terdengar, menambah suasana mencekam, sedangkan langit malah memantulkan cahaya oranye, pertanda si jago merah belum jinak. Sementara itu, pandangan warga tak lepas dari sosok Guntur yang menghilang, menanam asumsi bahwa ia berada di balik kejadian tragis yang membuat kota Sinar terperanjat. Setelah api padam dan puing-puing mulai didinginkan, Kapten Rudy mengambil inisiatif untuk menenangkan kerumunan warga yang masih gegap gempita di sekitar lokasi, meminta mereka menjaga ketertiban. Semua diharap mundur dan membiarkan petugas melakukan penyelidikan, serunya melalui pengeras suara, sambil mengarahkan anak buahnya untuk memasang garis pembatas kuning. Beberapa warga masih berusaha menerobos demi melihat situasi di dalam, namun Rudy menegaskan bahwa hal itu bisa mengganggu proses pengumpulan bukti yang sangat dibutuhkan. Dalam waktu singkat, mobil polisi dan tim forensik mulai berdatangan, membawa peralatan khusus untuk memeriksa sisa-sisa kebakaran, mencari jejak cairan pembakar atau benda asing lainnya. Seorang warga mendekati Rudy dan bergumam pelan, "Pak, tadi saya lihat Guntur berlari ke arah sana. Apakah dia tersangka utama?" Meski Rudy hanya membalas dengan anggukan singkat, belum mau memvonis sepihak. Di sisi lain, seorang petugas medis membantu mengevakuasi 2 pegawai pengadilan yang sempat terjebak di dalam, meski beruntung hanya menderita luka ringan akibat menghirup asap. Saat cahaya fajar mulai merekah, terungkap bahwa hampir seluruh dokumen di ruang arsip ludes terbakar, menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah aksi terencana untuk menghilangkan bukti penting. Menyadari kehancuran besar yang berdampak pada proses hukum di kota Sinar, Rudy mengontak atasan dan melaporkan situasi genting, meminta dukungan tambahan untuk mengendalikan kemungkinan kerusuhan. Dalam hati, Kapten Rudy merenung bahwa kebakaran ini bukan akhir, melainkan permulaan badai yang lebih besar, karena dendam dan kebenaran yang tersisa kini sama-sama membara dalam kepingan puing. Saat pagi akhirnya menyingkap kabut sisa kebakaran, Hakim Indra Wiryawan berdiri terpaku di depan bangunan pengadilan yang telah menjadi puing dan arang, memandang pemandangan itu dengan wajah syok dan setengah tak percaya. Langkah kakinya maju perlahan, menginjak serpihan kayu hangus dan pecahan kaca yang berceceran di pelataran, sementara berbagai pikiran melintas di benaknya terkait dokumen penting yang mungkin lenyap. Beberapa petugas pemadam kebakaran masih tampak memeriksa sumber api, sedangkan seorang staf pengadilan mendekat ke Indra dan berujar lirih, "Pak Hakim, ruang arsip kita hancur total." Mendengar kabar itu, Indra mengingat berkas-berkas kasus Arga yang sangat krusial, dan ia segera menyadari betapa besar kerugian yang baru saja menimpa sistem hukum di kota ini. Kecemasan kian melanda ketika spekulasi berkembang bahwa pembakaran ini bukan sekadar musibah acak, melainkan langkah terencana untuk memusnahkan bukti yang mungkin bisa membebaskan atau memberatkan terdakwa. Indra hanya bisa menghela napas panjang,
Menyadari ia harus segera berkoordinasi dengan Kapten Rudy untuk menenangkan situasi, sekaligus memastikan penyelidikan berjalan tanpa hambatan. Kita perlu menegakkan wibawa hukum meski kantor pengadilannya hancur, gumam Indra, seraya menegaskan bahwa tak ada alasan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Langit di atas kota Sinar tampak cerah, namun hati Indra diliputi mendung, karena ketidakpastian ini bisa memicu berbagai reaksi keras, terutama dari pihak-pihak yang menginginkan hasil tertentu. Menjelang dini hari, Guntur Wibowo melangkah gontai memasuki rumahnya yang sederhana, menutup pintu perlahan agar tak membangunkan tetangga yang mungkin tertidur lelap. Jaket lusuh yang dikenakannya berbau asap pekat, sehingga ia melepasnya dengan cepat, lalu melemparkannya ke sudut sofa tua seolah tak sanggup menahan aroma kebakaran yang masih menempel. Dinding ruang tamu terpajang foto-foto kenangan keluarga, dan pandangannya tertumbuk pada potret mendiang kakaknya, Ayah Arga, yang tampak tegas namun selalu tersenyum menenangkan. "Apa aku baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki lagi?" bisik Guntur pada dirinya sendiri, diiringi denyut jantung yang berdegup keras karena rasa takut bercampur kebimbangan. Angin malam menyusup melalui celah jendela, menggetarkan tirai dan menimbulkan suara sayup seakan menambah kesan kelam dalam pikiran yang kacau balau. Guntur menyalakan lampu meja, meneliti kembali kertas-kertas penuh coretan rencana yang terserak, namun kini matanya dipenuhi keraguan atas langkah yang sudah diambil. Ia sempat memejamkan mata, terbayang wajah Arga di sel penjara, sementara dirinya dibayangi perasaan bersalah yang terus bertambah besar, menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum. "Haruskah aku bersyukur atau menyesal?" gumamnya lagi, menatap cahaya lampu yang berpendar, sambil menelan ludah karena sadar segala konsekuensi akan segera menghantamnya. Menjelang subuh, Guntur akhirnya terduduk di lantai, menatap kosong ke langit-langit dan membiarkan pikirannya terombang-ambing antara kepuasan balas dendam dan ketakutan akan kehancuran yang semakin nyata. Usai kebakaran, Kapten Rudy Kusumah berinisiatif mengecek rekaman CCTV pengadilan yang sempat selamat dari amukan api, demi menemukan petunjuk siapa pelaku pembakaran. Di dalam ruang kendali sementara, layar monitor berkedip menampilkan detik-detik menjelang kobaran api, dan terlihat sesosok yang tampak mengenakan topi gelap menyusup masuk ke lorong arsip. "Perhatikan frame ini," ujar Rudy kepada tim forensik digital, menyorot siluet yang sekilas mirip Guntur, meski pencahayaan mini membuat identifikasi wajah tidak jelas. Seorang anggota tim berkata, "Sudut kamera terbatas dan cahaya yang redup menyulitkan kita memastikan siapa sosok tersebut, tapi postur badannya memang mirip Guntur." Rudy menghela napas sambil mengingat kesaksian warga yang mengaku melihat Guntur berada di sekitar lokasi kebakaran, meski belum ada bukti absolut bahwa ia benar pelakunya. "Kita juga dapat testimoni dari beberapa saksi mata di luar gedung yang menyebut sosok pria berlari tergesa-gesa, mengenakan jaket mirip punya Guntur," tutur salah satu petugas sambil menunjuk catatan laporan. Meski bukti mengarah kuat pada Guntur, Rudy tahu ia harus berhati-hati, karena bisa jadi ada pihak lain yang sengaja menyamar, mengingat keahlian Guntur dalam taktik militer. Kecurigaan pun kian menguat seiring fakta bahwa berkas kasus Arga habis terbakar, sehingga banyak pihak menuduh Guntur melakukannya untuk menghapus jejak. Namun, Rudy tetap membuka opsi penelusuran lebih lanjut, memerintahkan timnya melakukan analisis mendalam pada fragmen video agar tak ada kesalahan penangkapan tersangka. Kabar pembakaran kantor pengadilan dan mencuatnya nama Guntur sebagai terduga pelaku seketika mengguncang warga kota Sinar, membuat warung kopi hingga balai desa ramai dengan berbagai spekulasi. Di warung Busari, sekelompok pemuda mendiskusikan kemungkinan motif Guntur. Sebagian berpendapat ia melakukan balas dendam demi Arga, sementara yang lain mencurigai ada konspirasi lebih besar. Seseorang berujar, kalau memang Guntur yang bakar, berarti dia siap melawan seluruh sistem hukum, dan itu mengerikan kalau dia sampai cari pendukung, membuat suasana perbincangan bertambah serius. Ketakutan kolektif mulai muncul karena warga mengenal Guntur sebagai mantan tentara yang piawai di lapangan, sehingga bayangan kekerasan massal menghantui pikiran banyak orang. Di tengah atmosfer yang kian panas, Bambang Sasmita mencoba meredam emosi warga dengan menegaskan bahwa bukti belum solid, namun ucapannya justru memicu silang pendapat yang makin membara. "Sebaiknya kita tunggu hasil penyelidikan daripada membakar emosi dengan gosip," serunya di hadapan kerumunan, tetapi sejumlah orang bersikeras meminta penjelasan yang lebih pasti. Beberapa tokoh masyarakat mendesak Kapten Rudy untuk segera melakukan penangkapan, sementara yang lain meminta perlindungan ekstra karena khawatir Guntur akan melakukan aksi yang lebih nekat. Bambang juga didera dilema karena ia mengenal Guntur secara pribadi, tetapi bukti yang beredar di masyarakat tak memihak padanya, menempatkan Bambang di posisi sulit. Di warung-warung, warga terus bercerita,
menambah bumbu sana-sini, seolah membuat api rumor tak kalah berbahaya dibanding api kebakaran yang sudah lewat. Dalam waktu singkat, Kota Sinar bagai terpecah, menantikan tindak lanjut otoritas hukum dan menimbang sejauh mana kehancuran yang akan terjadi jika Guntur benar-benar berada di balik semua ini. Kabar pembakaran kantor pengadilan dan desas-desus keterlibatan Guntur menyebar cepat di kalangan warga Kota Sinar, memicu kegemparan yang terasa hingga ke sudut-sudut gang. Di warung Busari, orang-orang berkerumun membahas segala kemungkinan, menuduh Guntur bertindak nekat demi membalaskan dendam pada vonis Arga, sementara sebagian lainnya menduga ada dalang lain yang sengaja memfitnahnya. Berbagai cerita simpang siur berkembang, mulai dari teori konspirasi hukum hingga tuduhan keterlibatan pejabat setempat, menciptakan suasana panas yang membuat setiap orang merasa waspada dan curiga. Kalau benar Guntur yang membakar, berarti dia siap melawan seluruh perangkat hukum di kota ini, gumam seorang pelanggan warung, yang disambut anggukan penuh kecemasan oleh yang lain. Peristiwa ini menyalakan ketakutan kolektif karena semua orang tahu latar belakang Guntur sebagai mantan tentara, yang berarti ia terlatih dalam hal taktik dan tak segan mengambil risiko besar. Namun, tak sedikit pula yang bersimpati dan merasa kasus Arga memang penuh kejanggalan, sehingga menganggap Guntur sekadar dijebak atau diperalat pihak tertentu. Beberapa warga mulai menggelar doa bersama di tempat ibadah masing-masing, berharap agar situasi tak meruncing menjadi aksi anarkis yang semakin tak terkendali. Bambang Sasmita, yang dikenal dekat dengan Guntur, menjadi sorotan publik karena dianggap mengetahui latar belakang sahabatnya, namun ia menolak memberi keterangan apapun pada wartawan. Keadaan kota semakin tegang ketika rumor beredar bahwa kelompok tertentu siap menggalang massa untuk membela Guntur, sedangkan kelompok lain justru mengecamnya sebagai perusuh. Dalam atmosfer kota yang bergejolak ini, Kapten Rudi beserta aparat keamanan merasa terbebani untuk menenangkan warga, karena mereka sadar satu kesalahan langkah bisa memicu konflik berdarah. Menjelang senja, Bambang Sasmita menyusup diam-diam ke rumah Guntur, mengetuk pintu pelan agar tak memancing perhatian tetangga, lalu masuk setelah Guntur membukakan dengan wajah letih. Rumah itu tampak suram, dengan pencahayaan minim dan aroma asap masih menempel di jaket lusuh yang tergeletak di atas sofa tua, menandakan beban pikiran Guntur yang kian berat. "Aku datang bukan untuk menghakimimu, Gan, tapi kabar di luar sana sudah meledak," ucap Bambang lirih, seraya melirik sekitar seakan takut pembicaraan mereka didengar orang lain. Guntur tak langsung menjawab, hanya menatap lantai kusam seolah mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan di tengah kacaunya situasi yang sudah ia ciptakan sendiri. Bambang, dengan nada prihatin, melanjutkan, "Kau mungkin merasa benar, tapi masyarakat pasti menganggap kau melangkah terlalu jauh, dan sulit bagiku membela tindakan yang merugikan banyak pihak." Suara nyamuk berdengung menembus hening di antara mereka, sebelum Guntur akhirnya bersuara, "Aku cuma ingin keadilan buat Arga, tapi entah kenapa semua terasa makin kelabu." Bambang merapatkan duduknya, menepuk bahu Guntur pelan, "Kau tahu, perbuatan ini berpotensi menyeretmu ke lubang hitam yang sulit kau panjat kembali, terutama bila bukti mengarah padamu." Guntur menghela napas panjang, memandang foto-foto keluarga di dinding, sambil berbisik, "Aku tak tahu seberapa jauh aku akan diburu, tapi aku tak akan biarkan Arga terpenjara sia-sia." Tekanan suasana mendadak membesar ketika ada suara berdebum di luar rumah, seolah seseorang menendang kaleng atau benda keras, membuat kedua pria itu saling pandang waspada. "Hati-hati, Gan," ujar Bambang sebelum beranjak pergi, "karena mulai sekarang, setiap langkahmu bakal dipantau, dan musuh kita bukan cuma sistem hukum, tapi juga amarah publik yang tak terkendali." Kabar pembakaran akhirnya sampai ke telinga Arga Pratama di dalam sel tahanan, disampaikan oleh seorang petugas lapas yang bergumam pelan, "Gedung pengadilan kita terbakar habis semalam." Mendengar itu, Arga terperanjat dan menatap sipir dengan mata membelalak, sebelum akhirnya ia menyadari betapa gentingnya posisinya kini, karena seluruh dokumen perkaranya kemungkinan hilang. "Ini gawat," desah Arga dalam hati, bergidik memikirkan kemungkinan pengadilan memutuskan ulang kasusnya tanpa bukti lengkap, atau justru menyeretnya makin dalam. Meski cemas, ada secercah harapan menyelinap di benaknya bahwa kebakaran mungkin akan membuka jalan bagi kebenaran lain, jika memang dokumen aslinya telah dimanipulasi. Ia mengingat percakapannya dengan Guntur, yang menegaskan bakal berusaha menegakkan keadilan dengan cara apapun, namun Arga tak menyangka langkah tersebut bisa seketika menjadi bencana. Di jam makan siang, sesama tahanan mulai bertanya pada Arga tentang rumor pembakaran dan hubungannya dengan sang paman, membuat Arga terguncang dan memilih bungkam. Dalam suasana penjara yang sumpek, segala macam gosip mengalir cepat, sehingga beberapa narapidana mendesak Arga menjawab apakah Guntur benar pelakunya, tapi Arga sendiri tidak yakin. "Jika Om Guntur melakukan itu, pasti demi aku,"
gumamnya penuh rasa bersalah, sembari menatap dinding bercat kusam yang seakan berubah menjadi cermin masa depan suram. Ada kegamangan yang terus menghantui Arga, di mana di satu sisi ia bersyukur ada yang membelanya mati-matian. Namun di sisi lain ia takut pihak penegak hukum justru berbalik menghukum Guntur. Pada akhirnya, Arga hanya bisa meringkuk di pojok sel, menunggu dengan hati berdebar apa konsekuensi dari kabar mengejutkan tersebut, sambil mendoakan agar Guntur tetap selamat dari kejaran publik. Sementara situasi kota memanas, Kapten Rudi mengumpulkan tim forensik di tempat penampungan barang bukti, menegaskan perlunya investigasi detail untuk mengungkap asal-muasal api. 2 orang ahli kebakaran memeriksa puing-puing di gedung pengadilan, mengumpulkan sisa cairan yang diduga sebagai bahan bakar, dan meneliti pola sebaran jelaga di dinding hingga ke langit-langit. Pelaku tahu betul bagaimana memicu kebakaran dengan cepat, ujar salah satu ahli, sambil mengamati bekas ledakan kecil yang terindikasi berasal dari penempatan titik api di beberapa sudut. Kapten Rudi mengamati lembaran laporan awal dengan dahi berkerut, menyadari bahwa teknik militer yang rapi bisa jadi diterapkan dalam aksi pembakaran ini, menambah berat dugaan pada Guntur. Walau begitu, Rudi mewanti-wanti timnya untuk tak buru-buru menghakimi, karena bisa saja ada orang lain yang meniru pola militer dan sengaja menjebak Guntur dengan menyusupkan petunjuk palsu. Mereka memeriksa pecahan botol berbau bensin dan sumbu kain yang masih tersisa di salah satu sudut, mencatat setiap detail untuk dicocokkan dengan latar belakang tersangka potensial. Seseorang menyiapkan ini dengan teliti, kata seorang ahli sambil menunjuk lubang ventilasi yang dipakai pelaku untuk memastikan aliran udara tetap lancar, sehingga api lebih cepat membesar. Rudi merasa dilema antara naluri militernya yang menuntunnya untuk segera menangkap Guntur, dan insting keadilannya yang mengharuskan ia mengecek semua bukti dengan objektif. Dalam catatan forensik, terlihat bahwa skenario pembakaran dilakukan secara profesional, menegaskan bahwa sosok di balik tindakan ini memiliki keahlian tak biasa dan motivasi kuat untuk menghilangkan bukti. Hakim Indra Wiryawan, meski dirundung rasa was-was akibat insiden pembakaran, tetap berusaha menuntaskan kewajibannya memeriksa berkas perkara lain, sambil menyesali minimnya antisipasi sebelumnya terhadap serangan brutal itu. Di mejanya yang kini berpindah ke ruangan darurat, ia masih menemukan segelintir dokumen yang berhasil diselamatkan, namun nyaris semua berkas terkait kasus Arga hangus tak bersisa. Ketika salah seorang asisten bertanya apakah perlu menunda persidangan lain, Indra menjawab dengan tegas, "Kita tidak boleh berhenti, hukum harus tetap berjalan walau bagaimanapun keadaannya." Ia diam sejenak, menatap keluar jendela kantor sementara yang dijaga ketat oleh 2 petugas, lalu teringat ancaman surat kaleng yang sempat ia terima sebelumnya. Meskipun dihantui kecemasan, Indra memutuskan memperkuat koordinasi dengan Kapten Rudi agar pengamanan selama proses persidangan selanjutnya tak lagi kecolongan. Dalam rapat singkat, ia menyampaikan pada staf pengadilan pentingnya menjaga integritas, sambil mewanti-wanti mereka tidak mudah goyah oleh isu yang membelah warga menjadi kubu pro dan kontra. Desas-desus bahwa kasus Arga akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi terus beredar, sehingga Indra menilai perlu menyiapkan segala kemungkinan, termasuk sidang ulang tanpa bukti lengkap. Walaupun hatinya tertekan, semangat Indra untuk menegakkan keadilan tetap menguat, terutama karena ia menyadari tanggung jawab moralnya sebagai hakim di tengah kegaduhan kota. Beberapa kali ia dihampiri rekan kerja yang menanyakan keselamatannya, namun Indra memilih berlagak tenang, berujar, "Saya sudah terikat sumpah, tak ada yang boleh menggoyahkan." Saat malam tiba, ia menutup pintu ruang daruratnya dengan langkah letih, sadar bahwa gelombang baru krisis bisa saja muncul kapanpun tanpa peringatan. Di sebuah rumah sederhana milik kerabat jauhnya, Sinta Maharani muncul secara tiba-tiba dengan rambut kusut dan wajah pucat, menandakan ia baru saja menempuh perjalanan penuh ketakutan. Sang kerabat, perempuan parubaya bernama Buranti, terkejut mendapati Sinta yang linglung di depan pintu, lalu buru-buru menariknya masuk untuk menyelamatkan dari ancaman di luar sana. Dengan suara terbata-bata, Sinta membisikkan bahwa ada orang yang memburunya agar bungkam soal peristiwa malam nahas yang menjerat Arga, karena ia memegang kunci kesaksian penting. Saat Buranti berusaha menenangkan, Sinta terisak, "Aku tak tahu harus kemana lagi, mereka sepertinya tahu semua pergerakanku," mencerminkan paranoia yang telah menguasai benaknya. Menyadari betapa genting situasinya, Buranti diam-diam menghubungi Kapten Rudi via telepon genggam, menceritakan kondisi Sinta dan memohon agar aparat memberikan perlindungan. Kapten Rudi yang menerima kabar ini segera mengirim personel untuk menjemput Sinta, menginstruksikan agar mereka datang tanpa menarik perhatian para tetangga atau pihak lain yang mungkin menguntit. Sesampainya tim di rumah Buranti, Sinta tampak gemetar, menolak keluar hingga disakinkan berkali-kali bahwa mereka adalah pihak keamanan resmi, bukan kaki tangan pelaku intimidasi.
Dalam perjalanan menuju markas pertahanan sementara, Sinta terus memegangi tas kumal di pangkuannya, seolah di dalamnya tersimpan bukti penting yang selama ini ia sembunyikan. Sinta merasa sedikit lega melihat Kapten Rudy menyambutnya dengan sikap ramah, lalu berbisik, "Kami akan jaga keselamatanmu, tapi tolong ceritakan semua yang kau ketahui." Di balik tatapan cemasnya, Sinta mulai membuka diri, sekalipun suaranya masih bergetar. Ia rela menyampaikan detil kejadian mengerikan yang mungkin akan mengubah arah penyidikan kasus Arga. Menjelang sore, di depan gerbang markas pertahanan sementara, segerombolan orang berteriak lantang sambil mengibarkan poster bertuliskan "Bebaskan Guntur" dan "Keadilan untuk Arga", memprotes apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan sistem hukum. Di barisan depan, beberapa pria berusia setengah baya meneriakkan tuntutan agar pihak berwajib memeriksa ulang bukti yang menjerat Arga. Sedangkan sebagian lainnya menuduh hakim berpihak pada pemodal kuat. "Kami tak butuh hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas," seru seorang orator, memantik semangat massa yang kian memanas, hingga situasi pun berpotensi ricuh. Kapten Rudy, yang baru saja membawa Sinta masuk ke dalam, segera mengerahkan pasukan militer untuk membentuk barikade di depan gerbang, mencoba meredam gelombang amarah pendukung Guntur. Beberapa pengunjuk rasa mencoba merangsek maju, mendorong tameng aparat, bahkan ada yang melempar botol air mineral, membuat suasana semakin tegang dan nyaris tak terkendali. Di balik kerumunan, terselip agen provokator yang berbisik-bisik menyebarkan isu bahwa Guntur ditahan tanpa bukti sah, memicu reaksi keras dari mereka yang percaya pada teori konspirasi. Teriakan "hukum berselingkuh dengan uang" menggema, sementara di sisi lain, terdengar pula suara lantang "kembalikan keadilan" yang memicu kemarahan lebih besar. Aparat mencoba mengingatkan bahwa situasi sedang genting dan meminta massa bubar dengan tertib. Namun tuntutan agar Hakim Indra turun ke jalan justru menggema semakin kencang. Kapten Rudy mencoba menenangkan dengan memberi kesempatan juru bicara massa berdialog, tetapi ketegangan mencapai puncaknya saat beberapa orang memaksa masuk, memukul pagar gerbang berkali-kali. Meski peristiwa ini belum berubah jadi kerusuhan besar, atmosfer di sekitar markas terasa sangat eksplosif, membuat aparat bersiaga penuh karena kesalahan kecil bisa berujung bentrokan fisik. Dalam keheningan malam, Bambang Sasmita, Hakim Indra, dan Kapten Rudy menyelinap ke sebuah gudang tua di pinggiran kota Sinar, memutuskan untuk bertemu diam-diam guna mencari cara mengurai situasi semakin rumit. Gudang itu berbau lembab dan dipenuhi tumpukan peti kayu yang menghalangi pandangan, namun setidaknya menawarkan privasi dari segala mata-mata yang mungkin mengintai. Bambang membuka pembicaraan dengan nada mendesak. "Kita tidak bisa membiarkan massa bertindak anarkis, dan juga tidak boleh sembarangan menuding Guntur tanpa bukti kuat." Indra mengangguk penuh beban, menjelaskan bahwa ia tak bisa melangkah jauh di luar prosedur hukum, sekaligus tak mau menambah luka bagi keadilan yang sudah tercoreng oleh kebakaran pengadilan. Kapten Rudy turut menimpali, "Kami butuh kesaksian Sinta untuk memperkuat analisis forensik, karena metode pembakaran di gedung kemarin jelas direncanakan oleh orang terlatih." Mereka berdiskusi bagaimana memastikan keamanan Sinta, yang sekarang jadi kunci pembuka misteri. Terlebih ada indikasi kuat bahwa dalang sebenarnya justru menginginkan Sinta tak pernah muncul lagi. "Jika Guntur bersalah, kita tangkap dan proses," ucap Indra mantap. "Tetapi kalau dia hanya pion yang dimanfaatkan, kita harus bongkar otak di balik semua ini." Bambang menegaskan bahwa waktu semakin sedikit karena amarah warga kian memuncak, sementara gerakan pro-Guntur dan anti-Guntur saling berbenturan di lapangan. Di sudut gelap gudang, cahaya lentera menyorot ketiga pria yang berkomitmen menemukan jalan damai, setidaknya mencegah kerusuhan massal dan menghindari korban jiwa yang tak perlu. Usai rapat kilat tersebut, mereka berjanji merahasiakan strategi yang diambil, menyadari bahwa satu kebocoran informasi saja dapat membakar kota Sinar lebih hebat daripada api di kantor pengadilan kemarin. Di pagi yang kelabu, gedung sementara yang difungsikan sebagai ruang rapat tampak penuh sesak oleh perwakilan kejaksaan, para hakim, dan petinggi TNI, masing-masing membawa berkas dan raut wajah serius. Seorang pejabat kejaksaan, Pak Hutomo, dengan suara berat memulai pembahasan dan menyatakan bahwa sidang lanjutan Arga belum bisa dilangsungkan, mengingat gedung pengadilan luluh lantak dan sebagian besar dokumen hancur. Hakim Indra, yang sejak awal menolak tunduk pada tekanan massa, mengakui bahwa situasi ini tidak ideal, namun ia menegaskan bahwa keadilan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan fisik gedung. Kapten Rudy Kusumah menjelaskan soal keamanan kota yang kian rapuh, terutama setelah beberapa insiden protes dan baku dorong antara aparat dan pendukung Guntur memicu ketegangan baru. Kabar mengejutkan muncul saat seorang staf pengadilan berbisik kepada Hakim Indra bahwa Sinta Maharani telah menyatakan kesediaannya untuk buka suara di hadapan publik, dan informasi itu langsung tersebar ke meja rapat.
Serentak perhatian beralih pada kemungkinan dampak kesaksian Sinta, karena jika ia benar-benar memiliki bukti kuat, keputusan sidang Arga bisa saja berubah drastis dan memicu reaksi tak terduga dari berbagai pihak. Kalau Sinta bicara, kita harus siapkan tempat yang aman, juga perlindungan ketat, ujar Pak Hutomo, menoleh pada Kapten Rudi yang langsung mengangguk setuju sambil menandai beberapa lokasi strategis. Bambang Sasmita, yang hadir mewakili suara keluarga Arga, merasa lega mendengar kabar tersebut, tapi juga khawatir bahwa aksi buka suara ini bisa memancing kembali kemarahan Guntur atau pihak lain yang merasa terancam. Beragam pendapat memenuhi ruangan, beberapa menyarankan agar kesaksian Sinta dilakukan secara tertutup, sementara yang lain menuntut transparansi penuh supaya tak ada lagi tudingan kecurangan. Di luar sana, gerimis mulai turun membasahi kota, bagai pertanda bahwa meski air bisa meredam bara, api persoalan yang membakar kota Sinar masih jauh dari kata padam. Kala senja beranjak menuju sore yang suram, gerbang kota Sinar mendadak sesak oleh kerumunan wartawan, warga penasaran, dan para pendukung Arga yang berjejal menanti momen paling menegangkan, kesaksian Sinta Maharani. Di pelataran balai kota yang disulap menjadi lokasi pertemuan publik, panggung dadakan didirikan dengan mimbar sederhana, sementara Kapten Rudi menurunkan pasukan lengkap, berjaga di setiap sudut strategis untuk mencegah kericuhan. Spanduk-spanduk kecil terbentang di tangan massa yang terbagi menjadi dua kubu pendukung Guntur dan Arga, serta kubu yang menuntut ketegasan hukum dan menolak pembenaran aksi main hakim sendiri. Sinta tiba di lokasi dengan pengawalan ketat, tampak pucat namun berusaha tegak, sedangkan di kejauhan, Bambang Sasmita dan Hakim Indra memperhatikan gerak-geriknya dengan was-was. Suara pelan mikrofon diuji, lalu seorang petugas balai kota mengatur agar gelombang suara cukup jelas terdengar oleh semua yang hadir, sementara keriuhan orang-orang bergabung dengan kilatan kamera wartawan. Hari ini, kita akan mendengar sesuatu yang mungkin bisa mengubah jalannya kasus Arga, ucap MC acara dengan intonasi berhati-hati, karena tahu betapa genting suasana yang melingkupi kerumunan. Sinta menatap sekilas ke arah Kapten Rudi, seolah minta dukungan, sebelum akhirnya menatap kerumunan dan menggenggam mic dengan kedua tangan yang gemetar, bersiap membuka tabir fakta yang selama ini ia pendam. Saat Sinta mulai bicara, sekelompok orang di barisan belakang meneriakkan dukungan untuk Arga, namun ada pula yang bersorak mencemooh, menuduh kesaksiannya tak lebih dari kebohongan yang diarahkan pihak tertentu. Di tengah suasana menegangkan, terdengar suara benturan keras di sisi kanan panggung, membuat beberapa anggota pasukan TNI sigap menoleh, khawatir akan adanya ancaman lain yang siap meledak kapan saja. Di titik inilah nasib Guntur, kebenaran Arga, serta keutuhan hukum kota Sinar dipertaruhkan, membuka kemungkinan bahwa fakta yang terungkap justru menjadi pemicu ledakan konflik lanjutan yang jauh lebih dahsyat daripada